Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi yanabil ulumi wal hikam. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Para jamaah yang sudah hadir, alhamdulillah kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban. Khususnya para kesepuhan dan tokoh masyarakat, alim ulama dan para imam, para takmir, musolah dan masjid, serta staf desa dari kepala desa, RT, RW, Pak Bayan dan semuanya yang sudah hadir, yang sama-sama kami muliakan. Terima kasih kami mengucapkan sudah hadir di tempat kami ini. Semoga wasilah panjenengan hadir di sini karena dapat membahagiakan kami. Allah bahagiakan juga panjenengan semua dengan memberikan anak yang soleh-soleha. Anak-anak yang mungkin saat ini belum bisa mau sholat dengan sendirinya, tapi suatu saat nanti kelak panjenengan semua bisa melihat putra-putri panjenengan seperti mereka yang ada di belakang ini menjadi seorang santri. Amin ya rabbal alamin. Dan terkhusus pula yang kami hormati bersama-sama Syekhina wa murabbirina Romo Kiai Muharram bin Kiai Khudari bin Kiai Ahmad bin Kiai Kersadi. Beliau adalah salah satu guru kami yang kami cintai dan yang menjadi panutan kami, yang mana beliau itu mengajar kami tentang bagaimana keyakinan. Tidak hanya sekedar keilmuan, tapi keyakinan. Sebab keilmuan saja tanpa adanya keyakinan, maka sulit tembus ke masyarakat. Maka sulit bisa menebar manfaat ke masyarakat. Oleh karena itu alhamdulillah walaupun kami di sini baru 2 tahun, karena wasilah ilmu dari beliau dan keyakinan yang ditanamkan oleh beliau, kami bisa sampai sejauh ini. Perkembangan pondok yang sedikit demi sedikit sudah terasakan. Alhamdulillah, dan juga bagaimana manfaat terhadap masyarakat juga bisa dirasakan. Karena setiap ada pengajian, setiap ada kegiatan, atau ada yang berduka sebab meninggal keluarganya, kami insya Allah akan hadir. Apabila memang diundang, kami akan ikut mendoakan dan kami juga insya Allah akan ikut meramaikan. Dan itu semua dari wasilah beliau guru kami, Syekhina Kiai Haji Muharram ibn Kiai Khudari. Dan tidak lupa pula yang kami hormati bersama-sama ada di sini Pondok Pesantren Bina Insani Kiai Muhammad Zaini, ada juga dari Pondok Pesantren Darul Abrol Al-Hikmah dan sekitarnya yang mungkin mohon maaf belum saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan terkhusus pula juga yang kami hormati dan serta kami muliakan bersama-sama Ketua MWC Kabupaten Kecamatan Karanggede, Romo Kiai Haji Zuhri nggih. Muhdi, mohon maaf nggih. Saya sebenarnya ini udah ngefans sama beliau sejak lama dan bahkan udah mohon izin pengen ikut rutinan mingguan, tapi karena belum ada ACC soalnya saya pengennya ya santri-santri ini juga ada asupan rohani gitu. Karena kan kalau panjenengan ngajinya alhamdulillah tanbihul gofilin gitu. Sebab kalau kami di sini hanya sekedar ngaji-ngaji dasar saja. Tapi semoga mohon ya diizinkan suatu saat kami bisa ngaji sama panjenengan. Dan dihormati juga kami bersama-sama sesepuh di sini yang selalu menasihati kami dari setiap kekurangan kami dan bahkan mendukung setiap pergerakan perkembangan pondok kami, yakni ada Romo Kiai Haji Muhammad Thohir, ada juga di sana Romo Kiai Haji Ngatirin, dan juga ada Romo Kiai Kusnun di mana? Mbah Yai Kusnun. Mbah, sehat Mbah? Masya Allah. Monggo Mbah ke depan Mbah. Dan semua para kesepuhan yang hadir di sini dan tetangga kami, intinya saya ini membuka malam ini dengan banyak berterima kasih kepada panjenengan. Karena kalau dilihat dari ikhtiar kami di sini para pengurus,
Tidak ada apa-apanya dibandingkan ikhtiar panjenengan di sini yang sama-sama bahu membahu mengembangkan pondok pesantren ini dan bahkan ikut mendukung setiap kegiatan di pondok pesantren ini. Ini membuktikan bahwasanya kami dapat dukungan panjenengan, semoga juga menjadi wasilah tanda bahwasanya Allah meridhoi perjuangan kami di sini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Singkat saja Bapak Ibu, karena saya dapat waktunya cuma sekitar 30 menit. Jadi kami di sini itu dalam jangka 2 tahun, mungkin Bapak Ibu sering melihat santri-santri mukanya kok beda-beda gitu ya. Entar ada yang lonjong, entar ada yang bulat gitu. Ada yang kurus, ada yang besar. Karena memang pondok kami ini jarang yang menetap Bapak Ibu. Sebab kami ini memang awalnya pondok tirakat nahu sorof, metode arba'in. Tapi lama-kelamaan setelah menjelang 2 tahun ini barulah kami membuat program untuk menetap minimal 3 tahun, maksimal 6 tahun. Untuk menempuh beberapa fan keilmuan. Di antaranya terutama nahu, sorof, lughah, fikih manual, qaidah fikih, dan pastinya juga ilmu tajwid, serta yang terpenting di akhir zaman ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Seperti apa itu pelajarannya, bagaimana cara belajarnya, bagaimana cara mengamalkannya, nanti kita akan di sini pentaskan sedikit, mohon izin waktunya. Semoga dari wasilah pementasan mereka ini membangkitkan Bapak Ibu semuanya yang memang memiliki keturunan alhamdulillah sukses bagian duniawinya. Ada yang merantau ke Jakarta, ada yang merantau ke Surabaya, atau bahkan mungkin ada yang merantau ke Jepang, Korea, Thailand, Kamboja. Masya Allah, tak kurang-kurang uang kiriman setiap bulan. Tapi belum tentu dapat kiriman doa setiap bulan. Karena biasanya, mohon maaf Bapak Ibu, orang semakin tinggi nikmat yang Allah berikan, semakin besar ujiannya untuk taat kepada Allah. Semakin besar ujiannya untuk mudah melakukan sholat. Apalagi ingat orang tua di rumah. Karena merasa sudah memberikan uang selesai. Padahal ada yang lebih penting dibandingkan uang, yaitu doa yang bisa memberikan kebahagiaan orang tua di dunia sampai akhirat. Karena Allah telah menegaskan di dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dibandingkan dunia. Makanya ini saya mengajak Bapak Ibu, semoga dari wasilah melihat para santri-santri yang akan pementasan ini tergugah hatinya, terketuk hatinya, dan semua juga keturunan Bapak Ibu ingin mondok. Demi Allah, saya bukan mempromosikan semata-mata pondok ini, tapi dimanapun sing penting mondok. Sebab kalau Bapak Ibu alhamdulillah sudah punya keturunan yang sukses dunia, jangan sampai tidak memiliki keturunan yang sukses di akhirat. Bagaimana keturunan yang sukses di akhirat? Di dunianya bagaimanapun kesibukannya, apapun waktu kejadiannya, tetap tidak meninggalkan sholat tanpa diperintah. Dan bahkan bagaimana ketika bertemu orang tua, tidak orang tua kandung saja, orang tua yang tetangganya, bahkan orang tua yang hanya ketemu di jalan, begitu indah adab akhlaknya. Itu semua yang akan menjadi bekal akhirat panjenengan Bapak Ibu. Dan semoga dari wasilah panjenengan yang hadir di sini, Allah berikan taufik hidayah untuk semua keturunan panjenengan. Yang belum mondok agar mau mondok, yang sudah mondok semoga Allah istiqomahkan dan Allah berikan keseriusan. Sebab tidak semua orang yang mondok serius. Gimana? Karena Masya Allah, mungkin tetangga kami di sini tahu banget, saya sering ngomel kalau santri yang masbuk sholat, kalau santri yang tidak ngaji, kalau santri apalagi naudzubillah bolos ngaji, pasti saya ngamuk, ujung-ujungnya diusir. Makanya kalau Bapak Ibu melihat santri di sini kok kayak ada berkurang, ya sebab saya lebih banyak ngusir santri dibandingkan nyari santri. Karena saya punya prinsip, santri itu adalah beban rohani. Kalau saya tidak bisa membimbingnya, mengajarnya menuju kepada Allah, mengenal Allah, berma'rifatullah dari hal yang terkecil sampai yang terbesar, maka itu nanti akan pertanggungjawabkan oleh saya di akhirat. Tapi kalau untuk mengusir santri apalagi yang nggak sungguh-sungguh, insya Allah itu karena sayang. Sebab lebih baik kalau santri nggak sungguh-sungguh, pulang aja di rumah, bantu orang tuanya yang kerja, bantu orang tuanya biar nggak ngerepotin dunia akhirat. Dan mohon maaf kalau kepanjangan ini mau kedimanya, semoga dapat dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Fahim tum? Sallu ala Nabi Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kami di sini pastinya karena Pondok Pesantren Al-Mubarak Al-Arba'in menggunakan metode Al-Arba'in. Metode Al-Arba'in ini adalah metode cepat untuk memahami nahu, sorof, lughah. Hanya sekedar waktu 40 hari, baik yang dasar sekalipun, insya Allah akan bisa sedikit demi sedikit memahami kaidah-kaidah nahu, sorof. Tapi ya tidak mahir sekaligus. Kalau yang dari nol, ada tahapannya. Tapi insya Allah lebih cepat. Dan karena kami di sini diberikan kebebasan oleh Romo Yai untuk mengembangkan metode Romo Yai dan bahkan mengembangkan program-program pondok, maka kami di sini alhamdulillah mengembangkan metode Arba'in fin Nahwi wa Sarfi wal Lughah dengan sebutan nama Istidlal Metode Arba'in. Karena kalau di metode Arba'in itu tidak ada rujuk-rujukan atau ibaratnya di kitab apa. Nah, kalau kami di sini nanti diberikan, walaupun kelihatannya ngaji Arba'in, tapi sekaligus nanti akan memahami jurumiyah, akan memahami imriti, akan memahami mutammimah, akan memahami alfiyah. Itu untuk nahunya. Dan begitu juga kami di sini tidak sekedar hanya nahu sorof, dipelajari ilmu-ilmu yang memang itu hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap anak bapak ibu. Dan bahkan wajib bagi bapak dan ibu. Wajibnya bagi bapak dan ibu tidak sekedar belajar, tapi mengajari anak bapak ibu. Kalau memang tidak sempat untuk mengajari, maka harusnya diantarkan kepada orang yang bisa mengajari atau yang mau mengajari. Apa itu ilmu yang sifatnya fardu ain? Di antaranya itu adalah ilmu fikih yang berkaitan dengan ibadah. Dan juga ilmu tajwid dalam mengamalkan, membaca Al-Quran. Apalagi ilmu akidah, itu sangat-sangat wajib dan bahkan pertama kali ilmu yang harus dipelajari. Nah, ini nanti di sini Bapak Ibu bisa melihat sedikit presentasi apa yang sudah kami ajarkan di sini dan apa yang sudah mereka pahami di sini, dan bahkan Bapak Ibu bisa melihat secara lebih puas di Facebook. Kalau ini merasa kurang, nanti Ibu tinggal buka Facebook, tulis Santri Al-Mubarak Boyolali. Muncul kabeh, baik yang ganteng, yang cantik, semuanya cocok juga mungkin buat bapak atau ibu yang pengen nyari mantu, pengen punya mantu santri, ya tinggal pilih. Alhamdulillah nih ada Dani. Senyum Dani. Dani ini santri asli Grogolan yang masya Allah masih sanggup bertahan ini. Ngantuk Dan? Indah. Sungguh-sungguh banget ini Bu. Doain semoga jadi kiai di Grogolan. Karena kalau saya memang pengennya nggak menetap sampai akhir di sini, sebab di rumah juga punya pondok sendiri Bapak Ibu. Tapi karena Romo Yai belum nyuruh pulang, samin awatona gitu, kami belum pulang. Tapi semoga suatu saat Allah izinkan untuk bisa pulang. Karena sebagaimana ibu aja atau bapak bisa kangen kalau saya pulang ke sana, begitu juga mereka bisa kangen dengan saya karena nggak pulang-pulang. Sallallahu Nabi Muhammad. Baik, coba kita pelajari dulu ilmu nahunya dan kita praktekkan menggunakan istidlal metode Arba'in fin Nahwi wa Sarfi wal Lughah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kalimah? Ada berapa kalimah? Sebutkan. Apa isim? Fi'il. Huruf. Isim ada? Sebutkan. Apa murab? Apa mabni? Fi'il ada? Sebutkan. Apa mabni? Apa murab? Huruf selama-lamanya. Lalu terangkan coba, ada berapa tanda-tanda kalimat isim di dalam kitab Jurumiyah? Sebutkan. Bagaimana keterangannya? Kalau di dalam kitab Imriti terkumpul dalam bait Kalau di dalam kitab Alfiyah ada berapa tanda-tanda kalimat isim? Sebutkan. Terkumpul dalam bait. Nah, ini salah satu kelebihan metode Arba'in. Di Jurumiyah 4 tanda-tanda kalimat isim. Imriti juga sama, karena itu nazaman yang gigi. Di Alfiyah cuma 5, tapi di metode Arba'in yang walaupun kitab kecil hanya 1 jilid Bapak Ibu. Ada berapa tanda-tanda kalimat isim? 7. Ada berapa tanda-tanda kalimat isim? 7. Sebutkan. Masya Allah, tepuk tangan. Biar semangat Ibu.
Coba terangkan apa itu fi'il. Ada berapa fi'il? Sebutkan. Apa itu madhi? Apa itu mudhari? Apa amar? Lalu apakah itu tanda-tanda kalimat fi'il madhi? Patut tatani sakinah itu ibarat dalam kitab apa? Bagaimana keterangannya? Kalau tanda-tanda kalimat fi'il mudhari itu apa? Ada berapa huruf mudhara'ah? Sebutkan. Terkumpul pada lafaz. Dalilnya dalam kitab apa? Bagaimana bunyinya? Kalau tanda-tanda kalimat fi'il amr itu apa? Keterangannya dalam kitab apa? Bagaimana? Terakhir kalimat huruf, apa itu tanda-tandanya? Apa maksudnya? Ibaratnya dalam kitab apa? Terkumpul dalam bait. Masya Allah. Coba, apabila kalimat itu murab, maka berarti memiliki? Ada berapa i'rabnya kalimat isim? Sebutkan. Kalau i'rabnya kalimat fi'il ada? Sebutkan. Berarti total keseluruhan i'rab ada? Sebutkan. Ibaratnya dalam kitab apa? Bagaimana bunyinya? Lalu kalau isim-isim yang dibaca rofa ada berapa? Sebutkan. Isim yang dibaca nasab ada? Sebutkan. Isim yang dibaca tidak ada? Sebutkan. Ibaratnya dalam kitab apa? Bagaimana bunyinya? Coba sekarang kalimat fi'il yang murab hanya fi'il. I'rabnya fi'il mudhari ada berapa? Sebutkan. Fi'il mudhari itu dibaca rofa dengan syarat bagaimana? Lalu yang merofakkan fi'il mudhari itu ambil apa? Keterangannya dalam kitab apa? Bagaimana bunyinya? Coba contohkan fi'il mudhari yang dibaca rofa. Yadribu qiyas. Sekarang fi'il mudhari yang dibaca nasab dengan syarat ada berapa huruf amil nawasib? Dalil dalam kitab apa? Bagaimana bunyinya? Sebutkan. Contohkan fi'il mudhari yang dibaca nasab. Ayyat riba di qiyas. Terakhir, fi'il mudhari yang dibaca jazm dengan syarat. Ada berapa huruf amil jawazin? Sebutkan. Dalil dalam kitab apa? Bagaimana bunyinya? Contohkan fi'il mudhari yang dibaca jazm. Lam yadrib qiyas. Tepuk tangan. Udah Bapak Ibu, mohon maaf yang belum pernah mondok, ngerti nggak ngerti, udah tepuk tangan ya. Seneng aja hatinya, seneng, jangan ngedumel. Insya Allah dari wasilah kesenangan itu Allah akan berikan taufik hidayah kepada anak Bapak Ibu agar mau mencintai ilmu.
Sebab kalau orang sudah mencintai ilmu, dipahami ilmu yang nanti dibaikan oleh Allah, tidak hanya sekedar dia yang memiliki ilmu. Sebagaimana tadi mukadimah sudah disampaikan, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah akan pahami dia dalam ilmu agama. Jadi kalau Allah mau membaikan seseorang, cirinya, tandanya bukan duitnya dibanyakin. Sebab yang banyak duit juga belum tentu baik. Buktinya ada korun, malah dipendam sama Allah. Begitu juga Allah yang kalau mau membaikan seseorang, bukan dikasih pangkat jabatan. Dulu ada namanya Fir'aun, pangkat jabatannya luhur, tinggi, sampai-sampai saking pede mengatakan ana rabbukumul a'la, ngaku Tuhan. Tapi apakah tanda kebaikan? Tidak, malah jadi keburukan. Allah pendam, Allah hinakan dia dengan apa itu? Masuk ke dalam laut. Tapi yang Allah baikkan adalah tandanya diberikan paham ilmu agama. Dan bahkan kalau orang paham ilmu agama, mengamalkan ilmu agamanya, yang baik yang diangkat derajat tidak hanya sekedar dia, pasti juga keluarganya, tetangganya, teman-temannya, dan orang-orang yang mengenalnya. Akan pede, akan bangga, bahagia. Kamu tetangga siapa? Aku tetangganya iku Kiai Dani Aldiansyah. Di mana? Grogolan. Oh pasti bunga bangga ibu. Apalagi kalau Dani udah go internasional, jadi ulama sedunia. Amin Allahumma. Saya paling senang kalau ada santri asli sini. Karena kalau saya ngajar dan santrinya dari luar, itu nanti ilmunya dia bawa pulang masing-masing ibu ke daerahnya. Kecuali bapak ibu punya anak cantik, jodohin sama yang ini nih, pilih. Nah, insya Allah nanti bisa netep di sini. Begitu kalau punya anak yang ganteng, nah jodohin di belakang itu, baik cantik-cantik. Ya, insya Allah nanti dia menetap di sini. Ya semoga ya semuanya Allah baikan dengan caranya masing-masing. Ya, kalau tadi sudah ilmu nahu, coba sekarang kita praktekkan ilmu nahunya. Semisal ada lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu itu kalimah apa? Sebab memang termasuk yang murab atau mabni? Sebab? Lalu bagaimana cara mendeteksi kalimah isim yang murab menggunakan metode arba'in? Coba kita terapkan. Alhamdu itu kalimah apa? Sebab apa? Kenapa dikatakan al? Kenapa dikatakan musnad ilaih? Memang ada berapa musnad ilaih? Sebutkan. Lalu alhamdulillah termasuk yang mu'rab atau mabni? Sebab bagaimana perubahannya? Kenapa perubahannya seperti itu? Isi mufrad munsharif ketika rofa nasab jar alamatnya doma fatah kasroh dhahiro, itu ibaratnya dalam kitab apa? Alfiyah. Bait keberapa? Bagaimana bunyinya? Lalu karena murab ini termasuk irobnya apa? Rofa. Sebab kenapa lafaz alhamdu menjadi mubtada? Kenapa dikatakan isim zahir? Kenapa dikatakan lahu khobar? Lalu yang mana khobarnya lafaz alhamdu? Alhamdu ini karena irobnya rofa, berarti dia memiliki alamat. Ada berapa alamatnya irob rofa? Sebutkan. Pada lafaz alhamdu alamatnya apa? Alamatnya apa? Sebab? Apa itu isim mufrad? Apa itu munsharif? Lalu pada lafaz alhamdu kenapa dikatakan munsharif? Masya Allah. Kalau sudah seperti ini bisa jawab dengan cepat Bapak Ibu, ini akan menjadi bekal mereka pulang ke masyarakat mengajar ilmu dengan pede. Jadi mereka ini tidak sekedar hafal, tapi hafalnya benar-benar tingkatnya kuat. Karena memang yang ngajarnya saya semangat. Sampai keringatan berdiri terus muter jalan gitu. Ini nggak cuma pentas, bener Kiai. Nanti kalau ngajar juga begini, jalan satu-satu, yang ngantuk tutup payah, tung. Biar bangun, kadang disemprot. Terus saya yang penting biar bangun, biar semangat. Sebab ngajinya memang harus semangat. Kalau tidak semangat ngaji, positif, santri akan semangatnya maksiat. Sebab hati seseorang tidak akan bisa condong terhadap dua hal. Pasti hanya salah satu. Kalau enggak taat, ya maksiat.
Kalau nggak maksiat ya berarti taat. Semoga kita semua Allah berikan kenikmatan dalam taat dan diberikan rasa tidak menikmati maksiat. Amin ya rabbal. Lanjut coba terakhir ilmu nahunya. Ma'rifat atau nakiro? Alhamdulillah. Memang apa itu ma'rifat? Nakiro? Ada berapa isim-isim yang ma'rifat? Sebutkan. Lalu pada lafaz alhamdulillah ini ma'rifat sebab apa? Baik, kalau sudah ilmu nahu, Masya Allah, bisa paham seperti ini Bu, kabar gembira dari Imam Syafi'i pernah mengatakan di dalam kitab Nahwul Quluh karya Al-Imam Kusyairi, man tabahhara fin nahwi, barang siapa yang menguasai ilmu nahu, ihtada ila kullil ulumi, maka dia akan dimudahkan untuk memahami ilmu-ilmu yang lain. Ini kuncinya ilmu nahu. Tapi nahu enggak sekedar nahu, ada pasangannya yaitu ilmu sorof. Sebal an-nahu abul ulum was-sarfu ummul ulum. Nahu itu bapaknya ilmu, ayahnya ilmu. Nah, ada sorof namanya ibunya ilmu. Sebagaimana yang tadi Yai sampaikan, memang untuk memahami itu pertama kali bisa baca dulu. Dan ini deh ilmu alatnya. Apa sorof? Ada berapa materi pokok ilmu nahu sorof? Sebutkan. Apa sigot? Ada berapa sigot? Sebutkan. Apa jamid? Apa mushtaq? Yang jamid ada? Sebutkan. Apa dat? Apa makna? Yang mushtaq ada? Sebutkan. Lalu pada lafaz alhamdulillah ini sigotnya apa? Apa bina? Ada berapa bina? Terkumpul dalam bait. Sebutkan. Lalu pada lafaz alhamdulillah ini binanya apa? Kenapa dikatakan bina sahih? Kenapa dikatakan sulasi? Kenapa dikatakan mujarad? Memang ada berapa wazan fi'il sulasi mujarad? Terkumpul dalam rumus. Sebutkan. Pada lafaz alhamdulillah ini madinya apa? Mudhari'nya. Berarti ikut wazan apa? Fa'il yaf'alu qiyas. Hamida yahmadu qiyas. Terakhir alhamdulillah maknanya apa? Tuh, untuk memahami makna sampai sedalam itu sejauh itu. Enggak leras sebagai. Ini insya Allah ini ilmu sorof justru lebih bikin pusing. Tapi selancar ini mereka karena wasilah kesungguh-sungguhan dan memang doa orang tua serta dukungan dari semua yang ada di sini. Taib, kalau sudah ilmu nahwu sorof, ada ilmu yang wajib untuk kita pelajari, kita amalin, yaitu ilmu tajwid. Coba semisal ada orang yang baca Quran, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ada berapa hukum tajwid? Sebutkan. Ada berapa hukum al? Sebutkan. Pada lafaz alhamdulillah itu kan al bertemu dengan ha. Itu hukum apa namanya? Apa ijhar? Apa al? Apa qamariyah? Coba terangkan bagaimana syaratnya hukum ijhar hal qamariyah? Memang ada berapa huruf qamariyah? Sebutkan. Terkumpul dalam lafaz. Coba contohkan hukum ijhar al-qamariyah. Kalian tahu apa itu makhrijul huruf? Ada berapa makhrijul huruf? Sebutkan. Apa al-jauf? Al-halqu? Al-lisan? Al-syafatain? Al-khaisum? Terkumpul dalam nadhum. Sekarang praktekkan. Kalau H itu hurufnya makhraj dari mana?
Apa itu istilah halqi? Baik, kalau sudah memahami makhraj, lanjut ke sifat. Ada berapa sifatul huruf? Apa itu sifatul huruf? Lalu pada huruf H ada berapa sifat hurufnya? Sebutkan. Apa itu hamas, rakhwah, istifal, infitah, ismat? Bagaimana cara membaca ijhar al-qamariyah? Ini jawabannya dari tadi ilmu tajwid. Kalian referensi dari kitab apa? Tuhfatul Alfal. Bagaimana bunyinya? Masya Allah. Ini metode namanya Al-Khulasu fi Ilmi Tajwid. Dari guru kami, salah satu muridnya juga Romo Yai Muharrar yang ada di cabang Pendingan. Jadi kami itu semuanya pakai metode di sini. Namun Surabaya pakai metode arba'in, dikembangin pakai istidlal, tajwidnya pakai al-khulasu fi ilmi tajwid, dan bahkan di sini ada fikih, kaidah fikih, dan juga ilmu akidahnya kami menyusun sendiri sedikit demi sedikit. Coba sekarang ada orang semisal bacakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dalam keadaan berhadas kecil, boleh tidak? Boleh. Tapi kalau dia memegang mushaf Al-Quran, boleh tidak? Orang yang punya hadas kecil, sholat boleh tidak? Tidak. Lalu memang ada berapa perkara yang tidak diperbolehkan ketika sedang berhadas kecil? Sebutkan. Bagaimana cara menghilangkan hadas kecil? Insya Allah semua sepakat tahu dengan cara wudu. Tapi coba kalau nggak percaya, bapak ibu nih kalau yang bawa anak tanya anaknya, ada berapa fardunya wudu leh? Ono pinten fardunya wudu? Kalau nggak tahu dosa. Dosa itu. Yang dosa nggak cuma anaknya, bapak ibunya juga sama dosa. Karena itu mempelajarinya fardu ain. Ada berapa fardunya wudu? Sebutkan. Lalu semisal ada orang yang baca Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dalam keadaan junub. Entah karena bersenggama dengan pasangannya, suami istri, atau karena bermimpi. Boleh atau tidak? Memegang mushaf Al-Quran boleh atau tidak? Tapi kalau orang yang puasa lalu mimpi junub, batal tidak? Lalu memang ada berapa perkara yang tidak diperbolehkan ketika seorang sedang junub? Sebutkan. Terakhir yang putri, semisal, tapi cowok ikut jawab juga ya. Putra ikut jawab juga. Yang head. Apabila seseorang wanita sedang head, boleh tidak dia itu puasa? Lalu hukum puasanya apa? Lalu ketika seseorang yang sedang haid disenggama oleh suaminya, boleh tidak? Diceraikan oleh suaminya, boleh tidak? Masuk ke masjid, boleh tidak? Memang ada berapa perkara yang tidak perbolehkan ketika seseorang sedang haid? Sebutkan. Lalu ada orang yang junub memiliki hadas besar. Ada orang yang haid memiliki hadas besar. Bagaimana cara menghilangkan hadas besarnya? Bagaimana cara mandi wajib? Ada berapa fardunya? Sebutkan. Di fardunya wudu ada niat. Terusnya juga di fardunya mandi ada niat. Memang apa sih pengertian tentang niat? Nah, semisal ada orang yang baca nawaitu wudu'a, nawaitu gusla, dilafatin tuh niat. Hukumnya apa? Sunnah. Bid'ah bukan? Sunnah apa bid'ah? Sunnah. Lalu di mana letak tempatnya niat? Yakin. Masya Allah, tepuk tangan. Beri semangat lagi, Bu. Kalau sudah memahami fikih manual seperti ini, nanti kita ngambil dari matan, Matan Safina, Takrib, Qurratul Ain, pakai Yaqutun Nafis. Jadi setiap fikih manualnya wajib dihafal. Di sini kenapa mereka bisa tampil? Bukan di setting begini. Mana sempat ibu sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, mana sempat. Tapi mereka memang setiap selesai ngaji, selesai mereka paham, hafalin. Kalaupun nggak paham, hafalin. Jadi selesai ngaji, hafalin. Selesai ngaji, hafalin. Selesai ngaji, hafalin. Ilmu apapun yang dipelajari di sini, selesai ngaji, hafalin. Tujuannya memang seperti tadi Romonya sampaikan. Kalau orang pengen paham pertama kali harus hafal. Harus hafal anak-anak itu. Apalagi yang dewasa. Coba praktekkan lagi kaidah fikihnya. Memang ada berapa macam pokok kaidah fikih? Sebutkan.
Semisal ada orang yang head tadi, boleh nggak baca Quran? Tidak. Tapi karena dia seorang hafidhoh, kalau nggak memurojaah Qurannya bahaya, bisa lupa. Bagaimana caranya dia biar bisa boleh baca Quran walaupun sedang head? Dengan niat berzikir. Memang kaidahnya apa itu yang memperbolehkan? Apa itu maksud dari al-umuru bimaqasidiha? Tujuan atau niat yang ada di dalam hati seseorang saat melakukan suatu perbuatan akan menentukan nilai dan statusnya. Memang dalil yang kalian ambil pada al-umuru bimaqasidiha dari mana saja? Yang Al-Quran surat apa? Ayat berapa? Bagaimana bunyinya? Apa artinya? Kalau dalil dari hadisnya bagaimana? Apa artinya? Masya Allah, kalau sudah seperti ini tinggal pondasinya dikuatin, yaitu ilmu akidah. Apalagi di akhir zaman banyak orang yang naudzubillah mondok nggak pernah, ngaji duduk di majlis langsung pun nggak pernah, cuma sekedar modal online jadi youtuber, berani ngomentarin kiai yang sudah lama mondok dulunya, yang sudah jelas-jelas banyak menebar manfaat kepada umat, karena bertentangan permasalahan ilmu akidah. Makanya ilmu akidah ini harus dipondasiin. Sebab kalau akidah kita tidak ditenarkan kembali, bahkan tidak dipelajari lagi, itu bahaya. Bisa tergiles sama akidah mujassimah, akidah musyabbihah, yang benar-benar itu mereka kelompok menjisimkan Allah atau menyerupakan Allah dengan makhluk. Makanya seperti contohnya dipraktekkan. Memang sifat Allah dan para rasulnya terbagi menjadi berapa, Kang? Sebutkan. Dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah al asyariyah wal maturidiyah, apa itu pengertian sifat wajib? Sifat yang harus ada dan akan tidak dapat menerima ketiadaannya. Apa itu sifat mustahil? Sifat yang tidak dapat diterima oleh Apa itu sifat jaiz? sifat yang mutlak bisa ada tidak ada. Kalau sifat wajib bagi Allah itu ada berapa? 20. Terkumpul dalam syair. Barang-barang Bu, qiyamuhu binafsihi kudrat irada, lebih kompak. Basar kalam aliman hayan samian basiran Sallu ala Nabi Muhammad. Saya yakin walaupun mungkin nadanya ada yang beda, nggih. Tapi semuanya pasti pernah mendengar dan bahkan semuanya hafal. Leres boten? Cuma pertanyaannya, apakah paham apa itu wujud, dalilnya, akliyah, nakliyah, bahkan bagaimana keterangan menurut para ulama, bagaimana bantahan untuk orang-orang yang mujassimah seperti apa, bagaimana. Nah ini kami di sini dipelajari walaupun anak-anak, karena ini menjadi pondasi ahlu sunnah wal jamaah asy'ariyah nahdiyah. Nggih mboten? Coba sifat wajib bagi Allah yang 20 itu terbagi menjadi berapa? Sebutkan. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat manawi. Apa sifat nafsiyah? Sifat yang menunjukkan adanya zat Allah. Apa itu sifat salbiyah? Sifat yang menunjukkan adanya zat Allah. Apa itu sifat ma'ani? Sifat yang ada pada zat Allah. Masya Allah. Apa sifat manawi? Sifat yang ada pada zat Allah karena adanya zat ma'ani. Terlalu saking semangat saya, greget pengen tanya terus, sebab nggak bisa jawabnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba semisal ada orang yang mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tangannya dikeatasin. Sepakat nggak Bapak Ibu kalau bersyukur tangannya ke atas? Coba pernah nggak Bapak Ibu ada yang bertanya atau mengatakan, tuh tangan Bapak Ibu ke atas ketika berdoa, itu menunjukkan bahwasanya Allah ada di atas. Bapak Ibu atau mungkin pernah ada yang mengatakan ketika berjanji, besok datang ya pengajian di Gerogolan, tergantung yang di atas. Ada yang kayak gitu di sini? Tobati. Astagfirullah. Itu bahaya. Karena coba di mana Allah? Allah tidak membutuhkan Tuhan.
Kenapa Allah tidak membutuhkan tempat? Lalu sifat wajib apa yang menerangkan bahwasanya Allah itu berbeda dengan makhluk? Apa itu artinya? Coba terangkan mukhalafatul hawadisi. Bapak Ibu walaupun nggak paham, nggak dengar karena cepat, memang mohon maaf, ini saya sengaja saya suruh cepat. Nggak apa-apa Bapak Ibu, walaupun kecepatan, karena ini konser, bukan waktunya ngaji, bukannya belajar. Sengaja untuk menunjukkan bahwasanya niki loh santri gerogolan. Kenapa kalau ngajinya gugar geger? Sebab memang metode seperti ini, biar mereka itu semangat. Kenapa tangannya gini-gini? Karena ini ada isyarah dari Romo Yai bahwasanya ada urat saraf menuju hati. Maka orang yang seperti ini itu menunjukkan cerminan dari hati. Kayak ibu-ibu lagi marah, misal ada suami yang mancing kelamaan. Kamu iki loh mas, mancing mulu. Mendino setiap hari pagi siang sore malam. Terus buatan Bu. Nah itu karena mewakili isi hati. Makanya kalau pengen cepat hafal, anak-anak santri di sini tuh begini-gini. Nah itu dia. Coba. Sifat mukhalafatul hawadisi dalilnya ada berapa? Apa saja? Dalil akli, coba kalian terangkan. Apa itu dalil akli? Kalau dalil nakli, coba kalian jelaskan tentang dalil akli sifat mukhalafatul hawadisi. Kalau dalil nakli dari mana diambilnya? Surat apa? Ayat berapa? Bagaimana bunyinya? Apa artinya? Semisal ada orang yang enggak ngaji akidah seperti ini, dipondasi dalil akli, dalil naklinya, maka mohon maaf berbahaya. Nanti ketika mereka membaca ayat-ayat mutasyabihat yang tidak mengikuti metode Asy'ariyah, yaitu tafwid dan ta'wil, bahaya. Otaknya bisa membayangkan tentang Allah. Semisal ada ayat yadullah, ngeleres kiai, Ar-Rahman al-Arsy istawa, ada wajhullah, nanti bisa dimaknai, setelah dimaknai terjemah bebas, tidak mengikuti pendapat ulama yang mata rantai keilmuannya sampai kepada Rasulullah, bisa diakal-akalin sendiri. Nah, mentang-mentang masuk akal kok, masuk akal. Ya, agama kok diakal-akalin. Oh, akalmu belum tentu paham sesuai akal ulama. Leres boten. Ini yang banyak terjadi di akhir zaman. Orang-orang yang enggak ngaji tapi sejauh mungkin ngomong agama, apalagi masalah akidah, bahaya. Coba Kang, semisal Neng, ada orang yang membayangkan tentang zat Allah. Allah itu kayak begini, Allah itu begini, Allah ini duduk di atas aras, Allah itu punya tangan, punya kaki, punya wajah. Benar atau tidak? Lalu apa keterangan dari Imam Ahmad bagaimana orang yang membayangkan tentang Allah? Apa itu artinya? Apapun yang terlintas di pikiran kita tentang Allah, maka Allah berbeda dengan itu semua. Karena Allah itu mutassifa bi jamil kamalat, Allah bersifat dengan segala-gala sifat kesempurnaan. Jadi akal kita nggak mampu untuk memahaminya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini adalah fondasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga semua keilmuan di sini benar nahdiyin tulen. Walaupun ya penampilan saya kayak gini pakai jubah, mohon maaf Bapak Ibu. Karena memang saya hobinya seperti ini, memang litabaruk kepada guru-guru saya banyak yang seperti ini, dan juga itiba li sunnati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Casing boleh beda, sing penting pondasinya sama. Terakhir coba mukhalafatul hawadisi, sifat mustahilnya apa? Apa arti mumalasatul hawadisi? Coba kalian terangkan apa itu? Masya Allah, beri tepuk tangan. Nah ini terakhir tepuk tangannya Bapak Ibu. Sekali lagi tepuk tangan. Nanti dikira udah tepuk tangan, masih lanjut lagi enggak? Semoga manfaat barokah yang singkat walaupun kepanjangan sedikit ya. Karena kemarin saya sudah dibilang, Gus kemarin kepanjangan, oh enggak punten. Ini saya kurang lebih setengah jam lewat dikit. Dikitnya nggak tahu berapa ini. Tapi nggak apa-apa, walaupun panjang seperti ini, semoga manfaat barokah. Karena memang momen ini cuma setahun sekali. Mohon maaf Bapak Ibu nggih, minta pengertiannya.
Semoga semua yang ada di sini, yang hadir di sini, walaupun memang saat ini putra-putri ibu belum bisa memahami seperti mereka, suatu saat nanti Allah berikan pemahaman, sebab Allah berikan taufik hidayah untuk mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada ucapan, perkataan atau keilmuan yang tidak benar, mohon diberikan masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Neng. Hasanipun jamaah muslimin wal muslimat